Ingkang kula hormati Asy-Syarif Raden Al-Hajj Oma Irama. Kula nembek ngenalaken panjenengan dumateng sederek kula niki termasuk sepuh kula. Termasuk nek diurutnya nek langkung sepah berarti mamang kula. Sebab napa kula ngendika Asy-Syarif karena Om Haji Roma Irama niki merupakan keturunan asli dari Sultan Ageng Tirtayasa. Mila wonten Raden. Niku teruse dumateng Maulana Yusuf, teruse dumateng Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah dados piyambake jalur nasabe sami kali kula. Cuma masyarakat Indonesia belum tahu. Hanya tahu Bang Haji Roma Irama. Tapi kalau masyarakat Karanganyar Titen, maka lagu-lagu beliau semuanya adalah dakwah. Kenapa? Karena darah beliau ini adalah masih ada tetesan darah daripada Syarif Hidayatullah, daripada Sayyidina Husain bin Ali, daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini adalah Syarif. Cuma biasa kalau Syarif itu biasa memang tidak mau dikenal sama orang. Itu enggak di mana-mana. Kemarin kita ada tamu dari Pakistan juga tidak mau dikenal di Pakistan juga Syarif itu. Kemudian juga di Maghribi juga begitu juga. Di Afghanistan, di Irak tidak ada Syarif dan Sayyid ini menonjol-nonjolkan diri untuk dihormati, untuk ditonjolkan, dijadikan sebagai orang Syarif dan Sayyid, itu enggak ada. Ya memang wadifahnya seperti itu. Panjenengan tahu bahwa para ulama, para kiai yang ada di Solo pun itu insya Allah 90% itu adalah Syarif dengan Sayyid. Cuma mereka enggak ngaku. Insya Allah termasuk beliau juga, termasuk Syarif dengan Sayyid. Makanya para Syarif dan para Sayyid yang ada di Cirebon, khususnya di Buntet Pesantren, itu tidak berani ketika ceramah mengaku-ngaku dirinya Syarif, menyebut dirinya Sayyid, tidak berani. Kenapa? Karena keluarga Buntet Pesantren dan Cirebon memiliki satu keyakinan bahwasanya para ulama, para kiai pun yang mungkin bentuk fisiknya sudah Jawa, itu adalah juga para Syarif dan Sayyid yang tidak kalah dengan Buntet Pesantren dan tidak kalah dengan yang lainnya. Maka para Syarif dan Sayyid ini kebanyakan tidak mengaku. Apa yang disebut dengan ilmu tasawufnya adalah dafnul wujud. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata biduni dafni la yatimmu nitajuh. Pendamlah diri kalian, wujud kalian di dalam tanah yang sepi, yang tidak ada yang tahu di mana keistimewaan kalian, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sebab sesuatu yang tumbuh tapi tidak ditanam terlalu dalam, maka tumbuhnya tidak akan sempurna. Pohon kalau seumpama ditanamnya tidak dalam, maka tidak akan sempurna tumbuhnya. Tetapi ketika ditanamnya dalam, insya Allah sampai berapa meter pun kena badai, kena angin, insya Allah akan kuat. Itu prinsip daripada para Syarif dan Sayyid. Saudara-saudara kalian, panjenengan harus tahu bahwasanya pada waktu zaman dahulu salah satu wazifah, salah satu daripada kegiatan, salah satu daripada strategi daripada dakwah Islamiyah yang ada di tanah Jawa, khususnya di Nusantara umumnya, itu adalah apa yang disebut dengan ijra'u nutfatin nubuwah. Ijra'u nutfatin nubuwah yaitu adalah mengalirkan darah kenabian.
mengalirkan darah kenabian. Mengalirkan darah kenabian. Jadi para syarif, para sayyid ini kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, orang Sumatera, Kalimantan, Ambon, Sulawesi, Maluku. Akhirnya bentuknya sudah tidak ada Arab-Arabnya. Akhirnya bentuknya tidak begitu kelihatan syarif dan sayyid, hanya mengalirkan darahnya saja. Tetapi di dalam prakteknya mereka semua tidak ada yang mengaku syarif dan sayyid. Kenapa? Karena syarif dengan sayyid ini banyak tawadhu'. Karena syarif dan sayyid ini tidak mau mencoreng nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibat nanti, yaitu adalah karena amal perbuatan yang tidak baik, akhirnya justru yang tercoreng adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarif sayyid enggak mau. Begitu menjaganya syarif dengan sayyid itu pada darahnya Rasulullah. Begitu menjaganya para sayyid dan syarif ini menjaga nama baik Rasulullah yang dianggap sebagai mbahnya, daripada nanti Rasulullah itu tercoreng nama baiknya, karena semua para syarif dan sayyid itu merasa bahwasanya yang maksum hanya Rasulullah. Syarif dan sayyid tidak ada yang maksum. Yang dijamin masuk surganya hanya Rasulullah. Syarif tidak dan sayyid tidak ada satupun yang menjamin masuk surga. Tidak ada yang dijamin masuk surga. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, para syarif dan sayyid tidak ada yang maksum dari maksiat. Sementara Kanjeng Nabi itu maksum daripada maksiat. Para syarif dan sayyid itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari kesalahan dan dosa. Sementara Rasulullah itu selalu dijaga dari dosa dan kesalahan. Di sini antara syarif dengan Rasulullah sangat jauh bedanya. Rasulullah manusia istimewa, syarif dan sayyid manusia biasa. Maka jangan sampai nanti kekurangan para syarif dan sayyid dan maksiat dosa-dosanya mencoreng nama baik Rasulullah. Makanya kebanyakan para syarif dan sayyid sangat tidak mau disebut syarif dan sayyid. Karena apa? Karena manah, karena ati penggalini pun syarif dengan sayyid itu adalah penggaline Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.